Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf kalau terlambat ya. Biasa orang tua banyak urusannya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita langsung saja ya, karena waktunya juga mepet ya. Kita langsung melanjutkan kajian kita membahas surat Al-Kahfi ya. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai 3. Kita lanjutkan ayat 4 dan seterusnya ya. Perhatikan yang ada mushaf, yang ada aplikasi, bisa dilihat, diperhatikan ayat-ayatnya, kalimat-kalimatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Wa yunzir ya. Dan dia memberikan peringatan, termasuk Al-Qur'an kemarin, Alkitab Al-Qur'an itu ya, itu di dalamnya mengandung peringatan, mengandung janji kebaikan bagi orang yang beriman. Ya, orang yang beriman dan beramal soleh Allah janjikan apa? Balasan surga, nikmat yang abadi. Ya. Namun Al-Quran juga memberikan peringatan. Wa yunzir. Ya, jadi sebagaimana saya katakan kemarin, ya, jadi dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam ada yang namanya apa? Al-wa'du dan apa bu? Al-wa'id. Ada basyiro wa nadhiro. Ada targhib dan tarhib. Itu sama-sama tuh maknanya. Kalau al-wa'du adalah janji kebaikan, al-wa'id adalah apa? Ancaman. Basyiron, apa basyiron? Memberi kabar gembira. Nadhiran, memberikan peringatan. Ada lagi kalau dalam istilah hadis-hadis itu disebut targhib wa tarhib. Targhib itu apa? Memotivasi, memberikan dorongan. Ya, termasuk juga dengan memberikan janji-janji, siapa yang melakukan ini akan mendapatkan ini, siapa yang beribadah ini akan mendapatkan itu, namanya targhib. Ada lagi lawannya tarhib. Pakai hak besar ya. Kalau tarhib itu menyambut ya. Kalau tarhib itu sama tuh. Bahasanya, bahasa kita tuh menakut-nakuti. Kalau kalian maksiat, kalau kalian durhaka sama orang tua akan begini dan begini, itu namanya tarhib ya. Nah, Al-Qur'an juga di dalamnya ada ya, janji-janji kebaikan. Tapi juga ada inzar, ada peringatan. Wa yunzir ya, min jumlatil kafirin, termasuk kepada orang-orang kafir.
Alladzina qalu ittakhadallahu walada. Maka Allah berikan peringatan kepada siapa? Qalu, kepada mereka, qalu yang berkata ittakhadallahu walada. Allah telah mengambil atau menjadikan seorang anak. Ya. Artinya orang-orang kafir, khususnya ahlul kitab, ya, Yahudi dan Nasrani itu punya keyakinan. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi mengatakan apa? Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasaral Masih ibnullah. Adapun orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Ya. Maka Allah peringatkan, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Allah peringatkan, ya, itu perkataan dusta, perkataan kufur, keyakinan yang batil. Ya. Kata Allah, malahum bihi. Mereka dengan perkataan itu, dengan keyakinan itu, min ilmin, tidak memiliki ilmu. Ya, malahum bihi min ilm. Jadi keyakinan yang mereka katakan bahwa Allah punya anak itu tidak ada landasan ilmunya. Dari mana sumbernya? Apakah ada wahyu atau ayat yang menyatakan bahwa Isa anak Tuhan? Tidak ada. Bahkan Nabi Isa sendiri tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya. Walali abaihim. Begitu juga bapak-bapak mereka. Ya, bapak-bapak mereka yang dulu mengajarkan anak-anaknya bahwa Allah punya anak, itu enggak berbicara berdasarkan ilmu. Min qablihim alqailina lahu kaburat. Ya. Apa kaburat? Kabir. Apa artinya? Besar, ai azumat. Ya, maksudnya ini perkataan meskipun sekedar ucapan, ya, sekedar keyakinan, tapi perkara yang sangat berat. Ya, jadi kalau udah soal keyakinan, jangan kita anggap sekedar omongan doang, sekedar ucapan aja. Ya. Kalau udah berkaitan dengan keyakinan kepada Allah, apalagi menyimpang, itu berat. Ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Betapa besarnya kemunkaran dari kalimat yang keluar dari mulut mereka, takhruju min afwahim. Ya. Iyaquluna illa kadziba. Ya. Mereka tidaklah mengatakan itu kecuali dusta. Kecuali dusta. Ya, maka ayat ini sekali lagi memperingatkan khususnya masalah penyimpangan akidah. Jangan sampai orang-orang beriman memiliki penyimpangan akidah seperti ini. Seperti orang-orang kafir, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Nah, ini pas banget nih bulan Desember, ya. Kita tahu semua. Ya. Kita harus bedakan mana toleransi dalam arti kita, ya, menghormati, ya, orang yang berkeyakinan lain. Perhatikan, bedakan, bahasanya tipis. Menghormati keyakinan orang lain dengan menghormati orang yang punya keyakinan lain. Beda apa sama? Beda. Yang kita hormati orangnya, tapi keyakinannya jangan ragu kita mengatakan itu keyakinan yang batil, keyakinan yang menyimpang. Tidak boleh ada pembenaran dalam diri kita, walau sekedar basa-basi. Ya. Sebab ini soal yang berat. Tadi Allah katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalau dalam surat Maryam ada lagi yang lebih jelas lagi, ya. Surat Maryam ayat berapa tuh? Ayat 90. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu.
dan bumi belah, gunung-gunung runtuh. Apa? Karena apa? Karena mereka mengaku Allah yang Maha Pemurah punya anak. Jadi bagi Allah itu sesuatu yang tidak sepele. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, itu adalah perkara yang sangat besar. Ya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Ya, mustahil Allah dengan segala sempurnaannya itu punya anak. Karena punya anak berarti punya emak dong. Ya, punya saudara. Ya, Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkecukupan. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Ya. Ya, makanya keyakinan ini adalah keyakinan yang menjadi kekhususan dari akidah tauhid. Ya. Akidah tauhid menyatakan bahwa Allah tidak punya anak dan tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Ya. Maka kita juga harus diingatkan, ya, Al-Quran itu jangan cuma diartikan sesuatu yang bagus, senang, boleh. Tidak, harus kita pahami Al-Quran itu juga ada peringatan, ya, khususnya masalah akidah. Dan ini juga pelajaran, ya, betapa soal keyakinan itu jangan sampai terjadi penyimpangan. Sebab itu masalah mendasar. Masalah-masalah yang lain penting tapi dia mengikuti. Ya, jangan sampai orang dia orangnya baik, akhlaknya baik, omongannya baik, betul. Tapi kalau keyakinannya menyimpang, ya, maka semua itu tidak ada pondasi dan landasan yang kokoh. Ibarat bangunan, dia akan runtuh. Maka yang penting adalah keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu saja menuntut kita untuk terus belajar, untuk terus mencari paham atau memberikan pemahaman, meningkatkan pemahaman, ya, agar kita akhirnya nanti ini yang benar. Keyakinan seperti ini yang benar. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan, ya, bukan sekedar ya, katanya saya dengarnya begini, saya terima. Kalau yang menyampaikannya benar boleh. Ya, termasuk mohon maaf, ya, ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang orang-orang tua tentu saja tidak semuanya buruk, apalagi kalau orang tua kita beriman. Ya, tapi tetap saja kita butuh pemahaman. Ya. Secara umum insya Allah orang-orang tua kita orang-orang yang baik. Ya, tapi tidak kemudian semuanya kita ambil. Mungkin ada hal-hal yang masih patut diluruskan. Ya, bagi orang-orang tua dulu kadang-kadang ada tuh, ya, kalau bikin acara dia pasang sesajen lah atau apa begitu, ya. Mungkin masih ada. Ini nggak bagus, ya, tinggal dibicarakan baik-baik. Ya, ada yang mau nikah dicocokin harinya. Kalau hari kayak gini nih hari celaka misalnya. Ya, nomor ini nomor yang sial, yang kayak seperti itu diingatkan. Ya, memang tentu dengan bahasa yang baik. Tidak ada hari sial, tidak ada tanggal celaka. Ya, kalau lakukan saja, berlindung kepada Allah. Ya, lain halnya, kalau hari ini kita bikin acara kita belum gajian, nanti aja ya, itu nggak apa-apa. Ya, itu soal gajian nggak apa-apa. Tapi kalau ini hari ini, tanggal lahirnya gini, kalau nikahnya tanggal segini, nggak cocok, nggak bagus, segala macam. Itu tidak ada keyakinan seperti itu dalam Islam. Ya, meskipun tentu untuk menyikapinya kita harus sikapi dengan sebaik mungkin. Ya, maka kita sedikit demi sedikit kita perbaiki keyakinan yang menyimpang. Adapun yang baik tinggal kita lanjutkan, kita kuatkan dan seterusnya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa fala'allaka baqi'un ay muhliku nafsaka ala atharihim. Ya. Boleh jadi engkau, ya, tersiksa dirimu atau
membinasakan dirimu ala atharihim, ya, setelah mereka ay ba'da tawallihim anka. Jadi ini merupakan peringatan kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu sangat berusaha agar orang-orang kafir pada zamannya dia dakwai dan menerima keimanan. Karena beliau sangat paham kalau mereka tidak beriman mereka bakal celaka, bakal sengsara. Apalagi di kalangan mereka adalah saudaranya, kerabatnya dan seterusnya. Maka kalau ada yang Rasulullah dakwahi, kemudian mereka enggak nerima, Rasul sangat sedih. Sedih, ya. Mikirin terus itu gimana dan seterusnya. Seakan-akan lama-lama dirinya itu jadi berat, ya, memberatkan dirinya, ya, dapat membinasakan dirinya bahasanya gitu. Ya, saking mikirin nih kok kenapa kalian tidak mau menerima. Ya, padahal yang Rasulullah ajak itu adalah kebaikan, jalan keselamatan. Ya. Jadi fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi boleh jadi engkau ini dapat membinasakan atau mencelakai dirimu ketika mereka tidak mau beriman dengan apa yang engkau sampaikan dari ajaran Al-Quran. Ya, karena sedih, karena marah, ya, saking Rasulullah ingin agar mereka mau beriman. Maksudnya kata Allah atau maksudnya pemahaman ayat ini nggak perlu sampai segitu. Tidak perlu penentangan mereka itu membuat pikiranmu, perasaanmu menjadi terus resah atau gundah. Kenapa? Karena tugas para rasul cukup menyampaikan. Perkara mereka mau menerima atau tidak itu tergantung hidayah dari Allah. Makanya sering kita ingatkan hidayah itu ada dua. Apa Bu? Pertama hidayah apa namanya? Hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah artinya apa? Hidayah petunjuk. Ya. Yang pertama itu namanya petunjuk dalam arti apa? Penjelasan, memberitahu mana ajaran Allah, mana yang bukan, mana yang Allah ridho, mana yang tidak, mana tauhid yang benar, mana tauhid, mana keimanan atau mana akidah yang menyimpang. Itu namanya bayan, penjelasan. Ya, penjelasan. Hidayah juga. Kayak kita nih ngaji itu mencari hidayah. Dalam arti apa? Mendapatkan penjelasan ilmu. Oh, ternyata ini enggak boleh. Ternyata itu boleh. Ini diwajibkan, ini diharamkan. Itu hidayah. Tapi hidayah dalam bentuk apa? Al-bayan wal irsyad. Penjelasan dan petunjuk. Nah, hidayah yang kedua adalah hidayatut taufik. Kalau orang Indonesia jadi satu nama tuh, Taufik Hidayat. Siapa namanya Taufik Hidayat? Hidayatut taufik. Apa maksud hidayah taufik? Hidayah dalam arti hati seseorang tunduk untuk menerima kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Udah sampai ini ajaran Islam, sholat itu wajib, Allah itu harus kita sembah, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh syirik, diterima dalam hati, diimani, diamalkan. Itu namanya hidayah apa? Taufik. Nah, hidayatul bayan wal irsyad itulah ruang lingkup ikhtiar manusiawi. Termasuk para rasul, para dai, para ulama. Yang bisa mereka lakukan apa? Hidayatul bayan wal irsyad. Ya, memberikan penjelasan. Tapi soal hidayat taufik itu yang menentukan adalah Allah. Ada orang yang menerima, ada yang tidak. Ya. Ada yang tidak. Walau kadang-kadang kita lihat ya, kalau bahasa sekarang anomali, aneh. Bapaknya kiai, tinggal di pesantren, lingkungannya pesantren, tapi dia jauh dari Islam. Ya, jangankan itu, ada yang bapaknya nabi, dia jauh dari Islam. Itu kenapa? Karena taufik dari Allah.
dari Allah. Mestinya dia orang paling dekat. Begitu. Ya. Kita banyak kaum muslimin datang umroh, haji ke Mekah sampai Baitul Haram, senangnya minta ampun, sholat terus di sana. Jangan aneh, ada orang-orang yang tinggalnya dekat Masjidil Haram, jarang ke Masjidil Haram. Itu taufik namanya. Ya, ada sebagian orang Arab lah ya, yang kadang-kadang nggak peduli, pikirannya duit aja duit. Ya, dia mau azan mau kagak, yang penting dia dagang saja. Kadang-kadang nggak sholat, nggak apa dan seterusnya. Ada. Itu namanya taufik. Ya. Taufik dari Allah. Makanya yang kita minta memang adalah hidayah, baik penjelasan maupun taufik. Dua-duanya. Kita punya ilmu, ya kita juga punya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan dalam ayat ini, ya, kamu itu wahai Rasul nggak perlu menyiksa diri, mencelakai diri dengan memikirkan mereka sedemikian rupa apabila mereka tidak mau beriman. Sebab itu udah hak Allah. Ya, dalam ayat lain apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Rasul, kamu tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik, walaupun kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Banyak paman Rasul ada yang tidak beriman. Sementara yang jauh dari Persia, Salman Al-Farisi, itu kalau lihat perjalanan kehidupannya, dari Persia datang ke Mekah untuk beriman kepada Rasulullah. Ya. Sekarang juga begitu. Kita lihat orang di mana di Indonesia yang jauh dari Mekah, dari ujung mungkin Papua beriman. Ya. Yang di Arab, yang dekat Ka'bah, ya, banyak yang nggak beriman. Ya. Di negara-negara Teluk, di negara-negara Arab, ya, banyak nggak beriman. Meskipun ngomongnya ngomong Arab. Ibu kalau dengerin di Arab, ada pendeta nggak di Arab? Di Lebanon, di Mesir, ya, di Suriah itu banyak pendeta. Cuma kalau mereka ngomong, kalau kita orang awam nggak tahu, ya, udah amin-amin aja tuh. Padahal dia lagi ngomong ngajarin agama Kristen, ya bahasa Arab, ya, fasih bahasa Arabnya. Ya. Jadi, ya begitulah hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Mereka udah sejengkal lagi sampai Mekah Madinah tidak beriman. Ya. Alhamdulillah Allah jadikan kita orang beriman. Baik, kemudian inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah, inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, di atas muka bumi. Ya. Apa aja di atas muka bumi? Apa aja? Minal hayawan wan nabat wasyajar wal anhar wa ghairi dzalik. Hewan, tumbuh-tumbuhan, pohonan, sungai dan apa saja di atas muka bumi. Allah jadikan nih zinatallaha, hiasan bagi bumi. Ya, jadi bumi ini indah. Ya, indah, ada sungainya, ada pepohonan, ada hewan-hewan, ya. Ya, yang itulah kemudian hidup ini menjadi terasa indah. Coba bayangkan kalau bumi lurus saja nggak ada apa-apa. Ya, tidak nyaman, ya, tidak indah. Apalagi di negeri kita, masya Allah, ya, itu indah sekali. Ya, meskipun banyak kerusakannya, ya, tapi Allah kasihkan. Tapi yang penting sebenarnya apa kata Allah? Linabluwahum. Ya, linabluwahum artinya apa? Untuk kami menguji mereka. Linahtabiron nas nadhirina ila dzalik. Ya, agar kami uji mereka, ya, bagaimana mereka itu memperlakukan atau melihat semua ini. Ya, maksudnya adalah apakah mereka terlena atau tidak, ya. Apakah mereka kemudian hanya asyik dengan perkara-perkara dunia. Maka linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang amalnya paling bagus, amalnya paling baik, fihi di dunia ini, ya, atau di muka bumi ini.
Ai azhad lahu, ada yang mengartikan juga siapa yang paling zuhud terhadap dunia. Maksudnya adalah ya Allah jadikan di muka bumi ini segala perhiasan, segala keindahan, segala kenikmatan. Ya, untuk menguji kita apakah kita tetap beriman atau tidak, beramal soleh atau tidak, ataukah kita hanya sibuk hanya sekedar urusan dunia. Ibu sekalian, sekali lagi kita tidak memusuhi dunia, kita tidak anti dunia, kita tidak menjauhi materi, kita tidak menjauhi harta. Yang diingatkan adalah jangan sampai semua itu memalingkan kita dari ajaran Allah. Justru semua itu dapat kita gunakan sebagai sarana atau alat untuk semakin dekat kepada Allah. Kita punya tenaga, kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya apa yang ada kita miliki, kita gunakan semuanya bagaimana agar Allah ridho, agar Allah senang, bagaimana agar kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Lagian ya, kalaupun orang hidupnya cuma sekedar dunia, itu pun juga sebenarnya nggak logis. Kenapa? Semuanya akan hilang, semuanya akan habis. Wa inna laja'iluna, dan kami kata Allah akan menjadikan ma'alaiha, di atas bumi ini sa'idan juruza, ya, akan bercerai-berai, akan hancur, ya, juruza akan kering, layambut, tidak bisa numbuh lagi. Artinya kalaupun mungkin orang punya kebun yang subur segala macam, suatu saat pun akan hilang. Ya, apakah mungkin karena paceklik atau banjir sebagaimana yang terjadi, ya, atau kitanya yang meninggalkan dunia itu. Ya, jadi sebenarnya secara logika juga sebenarnya nggak logis kalau orang hidup cuma sekedar untuk dunia saja, untuk kesenangan saja. Suatu saat semuanya akan berpisah darinya. Cuma dua pilihannya, kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Cuma itu saja. Ya, dan itu nggak lama. Kita aja merasa masih lama. Ya, itu semua nggak lama. Kadang-kadang dalam hidup pun sudah ada harta kita yang hilang, sudah ada sesuatu yang kita miliki hilang dan seterusnya. Artinya maksudnya adalah jangan sampai ya orientasi hidup kita cuma urusan dunia. Ada kehidupan akhirat, ada keimanan yang harus kita rawat, ada ketaatan yang harus kita hadirkan dalam kehidupan. Maka ayat-ayat ini mengingatkan kita ya untuk ya pertama melakukan apa yang kita bisa. Kita ajak kebaikan ya. Kalau ada yang menolak ya sudah, kita nggak perlu merasa berat hati ya. Kita lanjutkan lagi dengan cara yang lain, begitu seterusnya. Begitu ya. Kemudian juga jangan kita terlena dengan harta dan perhiasan dunia. Kita butuh dunia iya. Kita senang dunia nggak apa-apa, senang harta nggak apa-apa. Jadi nggak benar kalau ada orang bilang nggak boleh kita cinta harta. Cinta harta itu fitrah. Cinta harta itu fitrah. Yang nggak boleh itu adalah karena cinta harta kita meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Itu yang nggak boleh. Ya. Sebab Rasulullah pun cinta, ya, cinta istri-istrinya, cinta dengan kata Rasulullah, aku dijadikan cinta minyak wangi, ya, senang, nggak masalah, ya. Tapi yang penting jangan sampai semua itu melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai semua itu membuat kita jadi gampang berbuat maksiat. Gara-gara harta orang jadi suka menipu, suka merampas, ya, suka ya kalau bahasa sekarang tuh suka korupsi, sogok menyogok dan lain sebagainya. Kenapa tuh? Gara-gara harta. Nah itu yang tidak dibolehkan. Tapi kalau kita senang harta, ya
senang uang, ya, senang emas. Lagi ibu-ibu senang emas, ya. Ada suami yang lapor, Pak Ustadz itu gimana istri saya marah-marah, gampang, bawa aja ke toko emas, ya. Insya Allah marah-marahnya turun. Ya. Masalahnya nggak punya duit juga masalahnya. Makanya dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tak lain kesenangan yang palsu. Ya, jadi maksudnya adalah jangan kita terbuai di dalamnya. Ya, ini mataul ghurur. Kalau bahasa sekarang apa? Mataul ghurur itu fata morgana. Ya, kelihatannya iya. Ya, tapi kalau sudah kita dapatkan biasa saja. Ya. Ya, tidak sebagaimana yang kita bayangkan sebelumnya. Baik, kita coba baca lagi sedikit tambahan terkait dengan surat kisah Al-Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Am hasibta aidonanta, apakah kamu kira anna ashabal kahfi, bahwa mereka yang menjadi penghuni Al-Kahfi. Apa Al-Kahfi artinya, Bu? Goa. Kemarin kita katakan goa itu dalam bahasa Arab ada apa istilahnya? Ada Al-Kahfi, ada Al-Ghar. Kalau Al-Kahfi itu apa? Goa yang besar, luas. Kalau Al-Ghar kecil. Kayak Goa Hira itu Al-Kahfi apa Al-Ghar? Al-Ghar. Kalau Goa Hira itu kecil dia. Cukup untuk 1-2 orang, Gua Thur juga. Tapi kalau untuk Ashabul Kahfi dia Al-Kahfi. Banyak orang bisa tidur dalamnya dan seterusnya. Inna Ashabal Kahfi warraqimi, ya, Ar-Raqim, ya, itu banyak penafsirannya. Ya, tapi yang banyak ditafsirkan dan dikuatkan Al-Lauhul Maktubu fihi asma'um wa ansabuhum. Ya. Jadi ada lauh, ada papan begitu, lalu itu tempat untuk mencatat nama-nama dan nasab mereka. Jadi nanti ya setelah peristiwa Ashabul Kahfi ini, nama mereka tuh diabadikan, ya, di tempat mereka ditemukan. Ya. Nah ini peristiwa masa lalu. Ya. Kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian mengira bahwa Ashabul Kahfi, Warraqim dan Ar-Raqim kanu min ayatina ajaba. Mereka adalah tanda-tanda yang menakjubkan dari tanda kebesaran kami. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan kamu mengira bahwa peristiwa yang dialami oleh Ashabul Kahfi itu cuma satu-satunya terkait dengan perkara yang menakjubkan yang merupakan tanda kebesaran kami. Ya, jadi Allah ingin bercerita tentang Ashabul Kahfi. Cuma Allah ingatkan, ya, memang di dalamnya nanti ada peristiwa menakjubkan. Tapi kalian jangan ngira bahwa tanda kebesaran Allah itu cuma seperti Ashabul Kahfi ini. Bahkan ya, sebenarnya penciptaan alam ini, matahari, bulan, lalu di alam di bumi ini tumbuh-tumbuhan, itu sebenarnya tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Cuma kita menganggapnya sudah biasa. Pagi-pagi tadinya gelap, lalu terang, muncul matahari, sampai terang, sampai kita bisa ngelihat orang. Itu kan sebenarnya menakjubkan. Coba kalau dibandingkan, ini siapa yang nyalain listrik sealam ini? Ya, kan dahsyat. Ya, bukan cuma satu kota, satu negara, satu bumi jadi terang. Ya, itu kalau bukan karena kebesaran dan keagungan Allah, itu sebenarnya menakjubkan. Cuma kita udah biasa. Diri kita ini luar biasa menakjubkannya. Ya, itu ada yang mengatakan
itu katanya syaraf kita itu kalau dibentangkan itu ratusan ribu kilometer. Ya, kalau ditarik secara satu begitu ya. Belum lagi dengan unsur-unsur di dalam tubuh kita, dahsyat sekali. Ya, tapi kita mah nggak kepikiran, makan, minum segala macam, tidur, ya. Itu semua ada prosesnya masing-masing. Jadi sebenarnya Allah ingin mengatakan ini memang peristiwa Ashabul Kahfi ini menakjubkan. Tapi sesungguhnya tanda-tanda kebesaran Allah sangat banyak. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, id maksudnya uzkur, ingatlah ketika al-fityah. Apa al-fityah, Bu? Al-fityah jama dari apa? Fata. Apa fata artinya? Para pemuda, para remaja. Ya, ini sebenarnya contoh yang bagus nih buat para remaja kita yang kadang-kadang suka cari figur-figur tertentu, padahal dalam Al-Quran ya ada beberapa figur para pemuda yang layak menjadi teladan dan contoh, diantaranya Ashabul Kahfi. Jadi ya, nanti sebelum kita baca lagi tafsiran ayat-ayat berikutnya, kesimpulannya adalah ada para pemuda pada zaman Romawi, dikatakan tahun ketiga Masehi. Jadi ada seorang raja, namanya raja apa, Bu? Raja Dikianus. Ya, itu disebutkan dalam beberapa catatan. Itu di negeri Syam. Ada yang mengatakan sekarang itu di Urdun, di Yordania. Saat itu negeri Syam berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan asalnya agama Kristen itu asalnya tidak menyembah berhala. Tidak juga meyakini adanya anak Tuhan, tidak. Asalnya tauhid sama. Ya. Diajarkan oleh Nabi Isa mengajarkan tauhid. Pengikutnya kemudian disebut orang-orang Nasrani. Tapi seiring perkembangan zaman ada pergeseran keyakinan. Khususnya dikatakan ketika agama Nasrani itu ya bersentuhan dengan budaya Romawi, dan budaya Romawi adalah ajaran yang ya meyakini penyembahan terhadap berhala, disebut paganisme. Ketika mulai bersentuhan itu, masuklah sedikit demi sedikit keyakinan paganisme atau penyembahan berhala ke dalam keyakinan orang-orang Kristen. Muncullah kemudian tadi keyakinan bahwa Isa anak Tuhan, lalu menyembah berhala dan seterusnya. Ya. Maka di masa itu muncul Raja Dikianus yang mewajibkan semua warganya menyembah berhala. Padahal saat itu masih banyak orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa untuk hanya menyembah Allah semata. Ya, banyak akhirnya masyarakat yang menolak dibunuh, yang nggak mau dibunuh akhirnya ikut keyakinan Dikianus itu. Nah, ada 7 orang pemuda yang nanti disebut Ashabul Kahfi. Ini sebenarnya pemuda ini dikenal sebagai keluarga kerajaan, tapi mereka tetap beriman. Jadi ketika raja itu mulai memaksa warganya, mereka tetap beriman. Ya, singkat kata, karena mereka tidak mau melepaskan keimanannya, tapi juga tidak berani menghadapi Raja Dikianus, akhirnya mereka ya kabur bersembunyi di dalam goa. Dan mereka mohon kepada Allah perlindungan ya agar mereka tetap beriman. Maka kemudian Allah berikan mereka karomah, ya, berikan mereka kejadian luar biasa. Ya, mereka diberikan ya tidur selama berapa, Bu? 309 tahun. Nanti disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Ya, ala kulli hal, ya kita mungkin nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas ini adalah pelajaran yang sangat berharga tentang apa? Tentang pentingnya kita menjaga akidah, menjaga keimanan. Ya, perhatikan bagaimana Ashabul Kahfi ini, padahal mereka orang-orang kaya istilahnya.
orang-orang keluarga dari penguasa. Ya, mereka rela meninggalkan segala kemewahan dunia, ya, ketika mereka ingin menjaga keimanan. Ini bukan berarti kemudian orang yang beriman berarti meninggalkan kemewahan dunia, tidak. Artinya kalau itu harus menjadi pilihan, dia lebih memilih keimanan. Itu yang penting. Ya, kita tidak benci dunia, tidak benci harta. Tapi kalau seandainya pilihannya adalah ini ada harta, tapi kamu akan harus rusak agama, ya, tentu kita pilih keselamatan agama. Meskipun tidak tertutup kemungkinan orang tetap menjalankan agamanya, dia tetap mendapatkan kebaikan dunia. Ya, itu pelajaran yang sangat berharga dari Ashabul Kahfi, betapa keimanan itu tidak boleh digadaikan. Ya, walau ya kita harus menanggung resiko yang sangat besar. Apalagi kalau nggak ada resikonya. Kita sekarang nih beriman, nggak ada yang ngancam. Ya, maka ya sangat rugi sekali kalau orang tidak ada apa-apa lalu dia gadaikan, dia tanggalkan, dia abaikan keimanan. Ya sungguh sangat rugi sekali kehidupan seperti itu. Baik, Bapak sekalian, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan kajian kita ya pada pelajaran berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan silakan. Yang mau langsung bertanya nggak apa-apa. Mohon jelaskan, kita diperintahkan oleh Nabi. Adapun apa nih ya? Syajaroh. Apa nih saya nanya? Adalah dikerjakan di antara apa saja? Nggak jelas nih pertanyaan, saya masih belum bisa nangkep. Nanti bisa ditanya langsung atau dijelaskan. Boleh gak zakat untuk kerabat yang kurang mampu? Boleh dan bagus. Ya. Bolehkah zakat untuk kerabat yang kurang mampu? Yang penting kerabat tersebut masuk kategori mustahik, ya, penerima zakat, boleh, bahkan bagus, ya, karena sebagaimana sering Rasulullah sebutkan, ya, untuk bersedekah termasuk zakat, ya, hendaknya mendahulukan orang-orang terdekat, ya, termasuk kerabat. Yang penting kerabat tersebut termasuk mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ya, setidaknya dia mungkin fakir miskin, ya, atau juga salah satu dari ke-8 mustahik yang ada. Bolehkah infak atas nama orang tua yang masih hidup? Tidak. Ya, boleh kalau orang tua sudah wafat, sedekah. Tapi kalau masih hidup, setiap orang beramal sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, jadi nggak bisa kita sholat sedekah untuk orang tua yang masih hidup. Kalaupun kita niatkan sedekah kita, ya, lalu kita mohon kepada Allah dengan sedekah kita, orang tua kita diberikan keberkahan, kesehatan, ya, kebaikan, nah, itu nggak apa-apa, ya, itu bagus. Tapi kalau sedekah dengan maksud agar orang tua kita dapat pahala segala macam, itu tidak ketika orang tua masih hidup. Ya, lain kalau orang tua sudah wafat, boleh kita bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk orang tua, ya, untuk orang tua. Wallahu a'lam. Mohon dijelaskan kembali Pak Ustadz, sholat jamaah bagaimana makmum mengikuti bacaan yang dibaca oleh imam, karena banyak pendapat mana yang baik menurut kita. Baik. Ini dilihat sholatnya. Kalau sholatnya sirriyah, maka makmum baca semua yang semestinya dibaca ketika sholat, ya, baik zikirnya, takbirnya, khususnya baca surat, baca al-fatihah, dibaca. Kalau sholatnya jahriyah, maka memang ada berbeda pendapat, ya, namun ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain, makmum tetap membaca surat Al-Fatihah, ya, tetap membaca surat
Al-Fatihah. Walau imam sedang baca surat atau sedang membaca surat, kita baca Al-Fatihah. Memang ada sebagian yang berpendapat tidak membaca, makmum tidak membaca kalau imamnya atau kalau sholatnya jahriyah atau keras, kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Begitu ya. Jadi memang ada dua pendapat soal itu. Tapi kalau surat selain Al-Fatihah maka tidak boleh dibaca. Ya. Tidak boleh dibaca kalau sholat jahriyah. Imam baca sholat subuh, suratnya panjang. Kita gimana? Udah baca Al-Fatihah, dengarkan saja. Jangan ikut membaca surat selain Al-Fatihah. Cukup baca Al-Fatihah saja. Jadi intinya makmum tetap baca surat Al-Fatihah, ya baik sholatnya sirriyah atau jahriyah. Kalau surat, ya setelah Al-Fatihah, kalau sholatnya sirriyah silakan baca surat kalau masih ada waktu. Habis kita baca Al-Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, imam belum ruku, baca aja surat yang bisa kita baca. Tapi kalau sholat jahriyah, cukup Al-Fatihah saja. Jangan baca surat setelah Al-Fatihah. Kalau imam masih baca surat dan mungkin panjang, maka dengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan kalau mau tanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan beberapa penjelasannya tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam satu keluarga apabila ada yang memang keyakinannya keluar dari Islam. Dia itu keyakinannya karena memilih harta. Dia nikah sama orang laki-laki, menikah dengan seorang perempuan yang kaya. Itu maksudnya dikasih jabatan lah gitu. Terus langsung dia punya keyakinan. Yang pertanyaan, bagaimana dia terhadap orang tuanya masih tetap baik. Tapi ada juga yang bilang kalau orang tuanya meninggal dia tidak boleh menyentuh, nggak boleh megang orang tuanya karena dia udah beda keyakinan. Nah, yang saya tanyakan lagi ya Ustaz, apakah nanti setelah mertuanya yang mengasih jabatan itu meninggal, dia balik lagi ke Islam? Itu gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang seharusnya seseorang itu meyakini Islam dengan sepenuh keyakinan, ya, dan dia harus berprinsip, ya, Islam ini bukan sesuatu yang bisa dirubah begitu saja, keluar masuk begitu saja sesuai keinginannya. Tidak bisa seperti itu. Ya meskipun kalau memang dia sudah terlanjur keluar dan dia ingin balik, ya tidak ditolak. Ya cuma memang harus diingatkan, ya, bahwa kalaupun dia kembali kepada Islam bukan semata-mata karena di sana dia udah nggak dapat dunia atau udah selesai tugas atau apa, ya. Tapi karena keimanan dan keyakinannya kepada Islam, ya. Sebab walaupun dia balik kepada Islam, kalau dalam hatinya tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan, Allah Maha tahu. Ya, meskipun secara zahir mungkin dia dianggap sebagai muslim, dianggap sebagai muslim, tapi kalau dia masuk Islam hanya karena pengen ini, pengen itu, atau karena di sana sudah selesai atau apa, sudah tidak bisa diharapkan masuk Islam, bukan karena keyakinan yang benar dan tulus. Ya, memang secara zahir kita tidak mengatakan Islamnya nggak diterima, tidak. Tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu bahwa Islamnya ini dia masuki apakah berawal atau dilandasi oleh keyakinan atau bukan. Jadi bukan sekedar sudah di sana udah nggak ada harapan atau apa, saya balik lagi ke Islam dah, gitu ya. Tidak seperti itu. Tapi harus karena keimanan dan keyakinan akan kebenaran Islam. Dan itu seharusnya kalau begitu kenyataannya nanti nggak akan berubah lagi. Ternyata di sana menguntungkan. Masa bodoh. Saya yang penting tetap Islam, begitu ya. Tetap Islam. Adapun muamalah kita sama orang yang non muslim, walaupun dia kerabat, mungkin orang tua, mungkin orang terdekat, dari segi aspek sosial,
Ya, dibolehkan bahkan dianjurkan pada orang tua tetap baik, tetap menjaga hubungan pada saudara sebatas hubungan sosial, ya, atau hubungan kerabat nggak apa-apa. Bersilaturahmi itu kata Rasulullah dapat dilakukan ya, kepada orang yang tidak beriman. Dia kerabat, dia saudara, dia apa, tidak masalah. Ya, dan insya Allah kita dapat pahala silaturahmi, begitu ya. Ya. Jadi tidak memutus hubungan kekerabatan. Tapi yang memang harus diwaspadai masalah keyakinan. Jadi harus kuat keyakinan kita bahwa keyakinan siapapun di luar Islam apapun agamanya adalah batil, tidak diterima oleh Allah. Ya, keyakinan yang batil. Ya, dia adalah kekufuran. Ya, tidak Allah ridho. Inna dina indallahil Islam. Itu harus kita perkuat. Adapun ada memang konsekuensi hukumnya, salah satunya adalah warisan memang. Ya, ini yang memang berat dan ini menjadi ujian tersendiri. Ya, maka kalau misalnya, ya, katakanlah mungkin orang tua atau suami istri dia tidak beriman, maka ketika dia meninggal yang muslim tidak mendapatkan warisan. Atau kebalikannya, ketika yang muslim meninggal yang non muslim tidak mendapatkan warisan. Nah, itu resiko. Ya, itu berarti tinggal dia perkuat keimanannya. Memang diantara yang dapat menghalangi warisan adalah beda agama dan keyakinan. Soal menyentuh, wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan pemahaman seperti itu. Sejauh yang dapat saya tangkap tidak ada larangan untuk menyentuh, bersalaman, baik ketika hidup atau ketika wafat. Apa yang menghalanginya untuk menyentuh? Ya mungkin mencium atau apa sebagaimana yang dianjurkan ya, mencium jenazah, mungkin kerabat, orang dekat, ya tidak mengapa, ya tidak mengapa menyentuh walaupun dia non muslim, tidak ada larangan. Yang penting memang tidak merusak atau mengganggu keyakinan kita. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya tentang amalan perbuatan yang diberitakan yang diamalkan diterapkan oleh Nabi. Adapun yaitu namanya sakofah. Dalam dikerjakan diperintahkan oleh orang-orang yang berilmu hakiki. Nah itu yang saya tanyakan. Sakofah ya? Ya, sakofah. Apa itu kan budaya gitu ya. Jadi minta dipenjelasan apa saja budayanya. Oh iya. Salam. Sakofah maksudnya ya. Betul, sakofah memang istilahnya itu budaya. Budaya itu kalau boleh kita katakan ya mungkin sekarang masuk dalam bab tradisi, sesuatu yang biasa dilakukan di tengah masyarakat. Mungkin kadang ada pemahaman, kalau ada istilahnya apa? Ada filosofinya ya. Budaya selagi itu baik dan tidak bertentangan dengan agama tidak masalah. Tidak mengapa, ya, bagus. Ya. Budaya dalam misalnya bertetangga di kita terkenal budaya gotong royong. Bagus saja. Ya, budaya untuk bersedekah, budaya mungkin pakaian juga ada budayanya. Ya, tapi kalau sudah ada hal yang bertentangan dengan syariat, kita katakan mohon maaf, ini kami tidak bisa lakukan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya ada budaya, ya, pakaian wanita cuma sampai dada misalnya. Ya, ada nggak yang budaya kayak gitu? Ada. Ya, walaupun dibilang budaya, kita nggak bisa ikut. Ada budaya motong hewan untuk penunggu laut. Ya, itu tidak bisa kita atas nama budaya kita pakai. Begitu ya. Oh, ini kan memang nanti dibahasakan dengan sedekah laut. Ya, kalau mungkin bahasa sedekah masih mungkin meskipun itu juga kurang pas juga. Ya, tapi kalau udah sampai ini buat penunggu ini biar nggak marah, itu nggak boleh. Ya, jadi budaya ini nanti tinggal dilihat, memang sulit untuk dipisahkan satu-satu. Ya, termasuk kadang keyakinan-keyakinan orang tua segala macam suka ada tuh ya. Kalau dulu jangan suka duduk di pintu, ntar jodohnya susah. Ya, ya jangan duduk di pintunya bagus, tapi jodohnya susah itu nggak ada kaitannya. Ya,
Ada yang bilang kepada anak gadisnya, kalau nyapu mesti bersih, kalau nggak bersih dapat suami berewokan gitu. Kalau berewokan jenggotan kan bagus sebenarnya. Kadang-kadang termasuk tahlil sholawat kayak Islam. Gimana? baik, termasuk perkara-perkara sholawat sebenarnya nggak apa-apa. Sholawatan tidak masalah. Ya, selawatan tidak masalah. Ya itu memang nanti mungkin ada problem ya. Ada pembahasan, ada yang tidak boleh keluar dari ketentuan Rasul sholawatnya tadi. Tapi secara umum para ulama menggubah sholawat tidak masalah. Sebab sholawat ini perintahnya kita memperbanyak. Lalu para ulama ada yang membuat ya sejumlah acara yang bernama sholawatan. Asal dibacanya dengan khusyuk, dibacanya dengan pengagungan kepada Rasulullah, insya Allah tidak masalah hal seperti itu. Ya, boleh dimasukkan sebagai budaya, ya, sebagai adat tidak masalah. Cuma memang kalau sholawatan sambil joget-joget, ya, sambil ngundang-undang artis atau apa, campur baur laki perempuan, nah itu yang harus dihindari karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Tapi kalau baca sholawat dengan khusyuk, dengan penghormatan kepada Rasulullah, ya bersama-sama atau apa, insya Allah tidak masalah. Setidaknya paling tidak itu perkara khilafiyah, meskipun kita tahu juga ada sebagian ulama yang tidak ya membenarkan hal tersebut. Ya itu katakanlah masalah khilafiyah. Begitu juga dengan halnya tahlil dan semacamnya. Ya, selagi tujuannya untuk bersedekah, mendoakan jenazah, ya itu insya Allah tidak masalah. Ya, cuma memang sebagaimana sering saya katakan, jangan memberatkan, jangan memaksakan. Uang nggak punya, lalu pinjam sana sini, bikin acara tahlil 7 hari. Ya, itu tidak perlu sampai seperti itu. Ya, tidak harus. Kalau tidak mampu tidak harus melaksanakan. Ya, jadi itu bukan satu keharusan. Ya, jadi kalau ada tetangga kita, oh dia kenapa nggak tahlil, nggak ada uang, ya sudah jangan dicibir, jangan dianggap oh ini aliran lain, tidak. Ya itu bukan satu keharusan. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada yang lain tadi siapa ibu? Silakan. Tadi mana speakernya, kasih ibu ke belakang. Mana speakernya? Mic-nya mana? Terakhir ini ya. Salam. Ya Ustaz, apakah sebelum baginda Rasul meninggal itu tidak memiliki tabungan? Karena setahu saya baginda pernah berkata bahwa setiap hari itu ada rezekinya. Setiap hari? Ada rezekinya. Jadi dan setiap hari itu ada orang yang kelaparan. Jadi beliau tidak menyimpan makanan atau uang, tapi membagikan kepada sesamanya. Jadi apakah baginda itu sebelum meninggal itu dia memiliki tabungan? Tabungan, aset gitu ya. Assalamualaikum. Yang ada wallahu alam, ya Rasulullah ketika meninggal memang asetnya sangat sederhana, ya. Sangat sederhana, bahkan yang cukup terkenal riwayatnya ketika beliau meninggal masih ada baju besi yang dia agunkan kepada orang lain, ya. Jadi justru yang ada adalah agunan, ya, jadi baju besi yang dijadikan buat agunan untuk keperluan yang dia perlukan, ya. Wallahu alam, saya belum mendapatkan informasi kalau Rasulullah meninggal punya tabungan. Ya, kalau aset ada, memang beliau punya tanah namanya di Fadak dan semacamnya, ada beberapa sedikit tapi nggak banyak. Ya, intinya sih peninggalan Rasulullah tidak banyak. Nggak ada rumah mewah, nggak ada istana, nggak ada apa. Kalaupun ada sesuatu yang sangat sederhana sekali. Ya, jadi bukan peninggalan yang sangat besar, yang sangat banyak. Ya, kalau bentuk tabungan dinar dirham, saya belum mendapatkan informasi atau riwayat tentang hal tersebut. Ala kulli hal-hal seperti ini juga bukan berarti kemudian kita harus loss begitu saja, tidak. Ya, perencanaan, antisipasi itu nggak apa-apa. Ya, bahkan ada seorang sahabat terkenal namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ketika dia merasa sakit keras,
Dia izin sama Rasulullah, ya Rasulullah saya mau sedekahin semua harta. Rasulullah izinkan nggak? Boleh nggak? Enggak. Jangan, kata Rasulullah. Kalau begitu saya sedekahin setengah harta. Jangan. Kalau gitu saya mau keluarkan sepertiga harta. Makanya para ulama mengatakan wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ada orang duitnya 100 juta, kekayaannya 100 juta. Dia wasiatkan, ntar kalau saya meninggal 50 juta untuk masjid. Itu tidak harus 50 juta dikeluarkan, karena kalau 50 juta berarti setengah, maka maksimal sepertiga. Maka Rasulullah bilang apa? Kenapa Rasulullah melarang kayak gitu? Kenapa orang sahabat kok mau sedekah semua harta dilarang? Kata Rasulullah, sesudah itu kamu tinggalkan anak keturunanmu berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan anak keturunanmu miskin, terlunta-lunta, minta-minta sama orang. Jadi jangan kita misalnya melihat permasalahan, oh pokoknya saya kalau meninggal nggak boleh ada harta sama sekali. Karena Rasulullah ketika meninggal tidak ada hartanya. Ya beda tentu saja. Ya. Suasananya kalau beda, apalagi anak keturunan Rasulullah pun dijamin oleh negara saat itu. Ya, para khalifah itu menjamin kehidupan anak dan istri Rasulullah SAW. Ya, jadi ya harus berimbang lah. Ya, jangan sampai kita misalnya kita kumpulin harta sebanyak-banyak, tidak ada yang kita sedekahkan, tidak ada yang kita wakafkan. Ada sebagian harta yang kita wakafkan, kita sedekahkan. Ya, tapi juga ada yang kita persiapkan untuk anak-anak agar mereka hidup layak dan mandiri dengan sewajarnya. Tapi tentu saja bukan cuma harta yang penting untuk kita tinggalkan, keimanan, akhlak yang baik, ajaran Islam, ketakwaan, itu pun juga harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu sekalian, mungkin sampai di sini pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-musabin bil faydanat fi Sumatra. Allahumma afrik alaihim sabra wa thabbit aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.